Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dalam Bergema dalam Gema Sanjos. Bareng aku Devi Kalya Dan aku Rambu Savana yang hari ini bakal sharing ke kalian semua tentang tips-tips kehidupan remaja dan juga hal-hal yang relate sama kehidupan anak-anak SMA nih pastinya ya. Nah bener banget nih Kak Rambu. Jadi sekarang ini kita lagi ada di sesi Bilik Jurnal, yaitu bisik asik bareng Saint Journal. Nah, untuk informasi teman-teman, kami dari ekstrakurikuler Saint Journal dari divisi announcer, kami di sini melakukan podcast pertama kami untuk membahas tentang kehidupan masa remaja dan khususnya SMA ya. Bener banget Kak Rambu. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Devi? Nah jadi podcast kali ini kita ngambil tema Good Friendship Positive Life Kak Rambu. Good Friendship Positive Life. Jadi kita bakal bahas tentang bagaimana pertemanan-pertemanan yang baik itu mengarahkan kita kepada Kehidupan yang lebih baik lagi pastinya. Iya, nah tapi nggak hanya itu, kita juga bakal sharing-sharing tentang toxic friendship, cara keluar dari itu, dan tips-tips lainnya yang pastinya kalian butuh banget. Nah, hari ini nggak cuma sharing sama Devi aja ya, kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal sharing pengalaman kita juga. Tapi kita sekarang ada apa? Ada guest star. Kita hari ini ada guest star dari Sanjoser sendiri yang pastinya sangat luar biasa. Kalian semua pasti bakal tercengang mendengar sharing dari guest star hari ini. Jadi guest star kita ini adalah Sanjoser. Ya bener banget. Nah Kak Rambu, karena kita sekarang lagi bahas tentang persahabatan nih. Biasanya kalau kita nanya ini ke cowok, pasti jawabnya agak-agak cuek gitu ya Kak. Ya, karena gengsi. Ya, gengsinya tinggi banget. Gak suka gitu kalau diomongin persahabatan, apalah salah sahabat aku bisa sendiri gitu ya. Banget. Nah, jadi hari ini kita punya narasumber bintang tamu spesial kita itu cowok. Iya, Dan plusnya lagi dia itu cowok yang masuk ekstrakurikuler bergengsi di Sanjos. Jadi kita lihat nih segengsi apa sih narasumber kita hari ini, seterbuka apa sih dia di podcast kita hari ini. Langsung saja kita sambut Acarya. Oke, halo Acarya. Halo Kak Rambu, halo Devi. Hai, oke, jadi Acarya mungkin bisa kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Acarya ini siapa sih gitu? Halo, kenalin nama aku Idewo Jaman Acarya Bondra, bisa dipanggil Acarya. Aku dari kelas 11C1. Wih, kelas 11C1. Teman-teman kelas 11C1 yang nonton podcast hari ini jangan lupa komen Acarya gitu. Jadi kalian bakal dengar kisah hidup Acarya ya di podcast kali ini ya. Nah bener banget nih Kak Rambu. Nah Acarya, denger nih kamu lagi ikut suatu kepanitiaan di sekolah. Bisa dijelasin nggak kepanitiaannya apa? Nah, jadi aku kebetulan jadi panitia di organisasi OSIS, yaitu SAPC. Nah, jadi SAPC itu kepanjangan dari Sanjos Anniversary and Proxima Celebration. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton jangan lupa buat cek Instagram SAPC_2023 untuk cek info lombanya di sana ya. Oke, Acarya nih kalau aku udah ngeliat-liatin dari awal kita baru ngomong 1 menit ini, Acarya ini aktif OSIS ceritanya aktif kepanitiaan. Terus juga ikut Ekstra. Nah, mungkin Acarya ikut ekstra apa nih? Kayak kalau aku dengar dari anak-anak Sanjos, Acarya ini aktif ekstra. Ekstranya mah ekstra bergengsi di Sanjos. Ya, bener banget di Kak Rambu. Ekstra apa? Aku itu ikut ekstra Giri Suta. Giri Suta. Apa sih ekstra Giri Suta itu Acarya? Giri Suta itu adalah siswa pecinta kegiatan alam. Nah, jadi kita tuh ekstra itu sering kegiatan di alam gitu Kak Rambu. Kegiatan di alam sih paling alam. Siap Acarya, siap. Oke, karena Acarya ini anak alam, gimana nggak nyambung. Karena Acarya ini sudah berada depan kita, jadi kita bakal sharing tentang kehidupan persahabatan dari sisi cowok. Dari sisi Acarya. Nah, Acarya, gimana sih menurut Acarya, apa sih persahabatan itu? Ya. Sahabat menurut aku itu kayak pertemanan yang kita saling support, yang kita punya tujuan sama, yang kita saling mendukung lah salah satu sama lain. Nah, sahabat itu juga biasanya tuh ada saat senang dan sedih. Oke, jadi orang yang mendukung, saling
pendukung dan juga selalu ada di saat senang dan sedih ya. Nah, menurut Devi nih, Devi jangan ketinggalan. Menurut Devi gimana sih arti sahabat atau persahabatan? Nah, kalau dari perspektifku ya Kak Rambu, jadi arti sahabat itu adalah bukan orang yang cuma bisa ngertiin kita, tapi juga orang yang bisa nuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi Kak Rambu. Oke, jadi sesuai tema kita ya. Iya, Good bener friendship, banget. positive life. Oke, Iya. ini nggak ada yang nanyain aku nih. Kalau aku nanya ya, aku nanya sekarang ya. Kalau menurut Kak Rambu gimana sahabatnya? Oke, jadi menurut aku persahabatan itu adalah orang-orang atau orang-orang di sekitar kita yang nggak selalu ada buat kita, tapi selalu siap untuk menjadi tempat kita pulang, guys. Asik. Rumah nggak tuh? Jadi orang-orang yang selalu siap menjadi tempat kita cerita, berkeluh kesah, tapi walaupun kita suatu saat nanti nggak deket lagi atau suatu saat kita memang harus jauh, nggak terlalu dekat, itu dia tetap selalu ada dan selalu peduli sama kita gitu ya. Itu menurut aku arti sahabat itu ya, Acaria ya. Nah, ini kita mau nanya tentang kehidupan Acaria di Sanjos nih. Iya, bener banget nih kehidupan Acaria di Sanjos. Apa nih? Kita mau nanya apa nih, Jeff? Kita mau nanya tentang circle-circlean nih Kak. Aduh, Circle-circlean bahaya nih Acaria kalau salah ngomong nih. Nonton ya Sanjosers, dicatat, di-cut bagian-bagian yang Acaria salah ngomong ya. Oke, langsung aja deh. Jadi kita dengar nih Kak, Acaria ini aktif banget di organisasi, ya kan? Iya. Nah, Acaria punya nggak kira-kira teman-teman di organisasi mungkin yang healthy atau yang toxic di situ ada nggak Iya, kira-kira? mungkin bisa spill nih Acaria. Kalau circle aku di Sanjos itu kan beragam ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tapi Ada yang negatif nih. tapi negatif itu aku nggak masuk ya. Iya, oke. Itu pastilah mereka. Kalau aku tuh dia Oke. positif. Nah, jadi circle aku di positif itu kayak, jadi pas aku di bangku kelas 10, kita berteman, kita saling belajar, kita belajar bareng. Nah, misalnya aku nggak ngerti soal-soal yang aku nggak paham, mereka yang bantu-bantu aku, Kak Rambu. Jadi bisa juga kita pas pulang sekolah tuh kita sering main-main bareng, kayak nonton, main bowling lah, ke level gitu lah, anak-anak remaja gitu. Anak Bali banget ya. Oke, Acaria, sebelum kita masuk lebih jauh tentang kehidupan persirkel-sirkelan nih. Nah, aku mau nanya dulu nih, menurut Acaria gimana sih circle di Sanjos? Awas salah ngomong. Gimana sih menurut Acaria circle di Sanjos? Apakah ada circle-sirkelan atau gimana? Circle di Sanjos itu semuanya mantap, bagus-bagus lah. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Kebanyakan circle Sanjos itu punya ciri khas sendiri lah. Ada yang A, ada yang B gitu. Ada Rambu. yang semangat banget. Ada yang semangat, ada yang lemes, ada Ada yang aktif banget. ada yang aktif banget, ada yang Ambis. ambis itu Ada kayak yang circle pelajar senang-senang ya. aja, jalan-jalan. Ada yang circle buat mencari having fun. Ya, gitu. ada sih, emang Ada yang punya tujuan juga buat bersama kayak kuliah bareng nanti. Ya, ada yang kayak satu cita-cita ya. Iya. Oke. Nah, setelah kita tahu circle menurut Acaria, sekarang menurut Devi nih. Gimana sih circle-circle di Sanjos menurut Devi nih? Kalau menurut aku sih Kak, circle-circle di Sanjos itu benar kata Acaria, beragam banget, tapi juga mereka itu gimana ya? Punya satu tujuan yang sama. Misalnya aku sering nih ngelihat ada circle di sekolah, mereka itu semua ambis banget. Waduh, circle gila. siapa tuh? Circle Ya siapa tuh? ampun. Circle Acaria. Oh, oke. Kan sih. Sih. Jadi ada satu circle di sekolah itu menurut aku isinya anak-anak pinter, tapi walaupun mereka semua pinter, mereka nggak menjatuhkan yang lain nih Kak. Mereka tetap sharing ya? iya, Ke teman-teman sharing bukan ilmu circle. sama Oh, teman-temannya. oke. Jadi kesimpulannya circle di Sanjos ini positif semua. Positif Setuju nggak? semua. Setuju. Kalau aku sih setuju ya, karena emang aku hidup di circle ya positif di Sanjos. Nggak tahu nih, mungkin ada sisi gelap Sanjos, kita bahas di next episode ya guys ya. Oke, jadi setelah kita tahu pandangan kalian tentang circle dan kehidupan persirkel-sirkelan, nah aku mau nanya nih dari Acaria dulu deh. Gimana sih Acaria punya nggak pengalaman mungkin ya pengalaman di healthy friendship dulu ya. Ya, healthy Pengalaman Acaria di circle yang positif. Gimana sih mungkin dari SD atau SMP atau mungkin TK mungkin atau baru lahir ini udah punya circle ya, mungkin bisa di-share di sini ya. Pengalaman aku di circle yang healthy itu pas masih kecil ya, aku kayak main layangan bareng sama mereka. Anak-anak dari kecil. anak alam. Oke. Main layangan lah, aku sering bisa pulang sekolah langsung ke rumah dia buat main layangan, main bareng. Nah, Belajar bareng nggak dulu waktu masih kecil? Dulu nggak. Dulu nggak mau belajar bareng, apalah itu belajar. Oke. Habis itu pas sudah beranjak ke sekolah yang lebih serius SMP,
SMP itu circle aku kayak dikit ya, soalnya kan pasti COVID ya. Ya, iya, iya. Nah, langsung ke SMA. Nah, yang SMA tuh kayak aku bilang sebelumnya ya, Ya. circle tuh positif, saling mendukung, belajar belajar bareng. Nah, ini yang paling menarik. Kita kan baru habis rolling kelas nih. Ya. Gimana perasaan kalian karena rolling kelas? Coba Acarya. Aku pas awal rolling itu sebenarnya agak bingung sih Ya, cara cara nyari beradaptasi teman ya. ya. Tapi untungnya ada juga aku punya teman yang sebelumnya tuh di kelasnya sama nih. Ya. Jadi itu bisa membangun lah aku kayak lebih gampang berteman dengan temannya dia juga. Iya, Ya, iya, kita iya. juga kalau kalian mau punya teman baru kayak harus so asik guys. Ih, so asik ya, so asik ya. Harus so asik. Iya. Kalau kalian nggak so asik, kalian nggak bakal punya teman. Wih, catat ya. So Catat. asik. Kalau nggak so asik nggak punya. Harus SKSD. Iya, SKSD. Iya. Biar kalau punya teman itu bisa cepet ya punya Iya, temannya. bisa banyak. Tapi aku juga gitu loh. Aku juga gitu loh. Aku dulu pas awal-awal masuk SMA itu aku bener-bener SKSD banget yang kayak ya nggak dalam hal negatif ya. Maksudnya SKSD itu yang kayak mungkin aku sok kenal aja gitu kayak Kak Cika gitu. Aku yang kayak langsung negur Kak Cika terus kita kayak langsung ngobrol tapi untungnya circle atau orang-orang yang aku deketin itu orang-orang yang juga bagus circle-nya. Jadi percakapan kita tuh bagus gitu. Jadi kita kayak sharing tentang organisasi sampai sekarang aku juga bisa ikut organisasi kayak gitu-gitu. Jadi kita so asik itu perlu ya teman-teman ya, tolong dicatat ya. Jadi so asik itu membawa kita kepada circle pertemanan yang baik asalkan cara so asiknya juga baik, Nah, jangan nggak betul. jelas nggak jelas Betul gitu ya. kamu. Oke, lanjut Devi, mungkin mau ditanya apa lagi nih ke Acarya? Nah, Acarya, kira-kira menurut Acarya pernah nggak sih Acarya ada di lingkungan circle yang toksik? Aku dulu kayak hampir ya sih, hampir masuk ya, circle hampir ya. toxic Berarti ya. berarti dia nggak jadi Ya, jadi. karena aku tahu nih, wah kacau nih circle gitu. Oke, Udahlah aku coba baru sharing dulu sharing. Dulu kayak pas SMP ya, SMP itu akhir-akhir tahun itu kan udah mau pindah SMA nih, udah mau lulus SMA nih. Maksudnya udah mau ke SMA. Jadi kan SMP udah mau pisah nih. Jadi mereka kayak mulailah kelihatan lah nakal-nakal mereka. Aku diajak lah. Kan mereka ngajak aku bilang sibuk nggak mau. Oh, langsung Udah. memisahkan diri ya. Kacau nih, tau lah ajakannya ngapain ya. Oke, karena kita lagi omong tentang itu juga, mungkin kita langsung bisa bahas tentang toxic friendship ya, Ya, toxic friendship. toxic friendship. Nah, toxic friendship itu seperti yang kita tahu ya, toxic friendship itu berarti lingkungan pertemanan yang toxic, yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, untungnya Acarya ini udah escape duluan Iya, ya, dia udah sebelum- lari duluan dia. Sebelum join dia udah langsung lari. Gimana sih caranya dia keluar Dari- tadi? Yaitu dia tadi bilang bahwa dia tuh sadar bahwa udah mulai kacau nih circle gitu ya. Jadi udah mulai sadar gitu ya. Nah, mungkin Acarya bisa sharing gimana sih cara keluar dari toxic friendship. Cara aku sendiri itu sih sadar dulu. Sadar. Kalau misalnya kita kan mencari circle itu punya tujuan yang sama ya. Misalnya kita mau saling support circle-nya itu. Jadi kalau misalnya circle-nya udah kacau, udah ke hal-hal yang buruk, kita harus hindarin secepat mungkin sebelum terlambat. Oh iya. Oke, itu menurut Acarya. Hindarin ya, Hindarin sebelum terlambat. Tapi ada juga tips lain loh. Kita bisa mengajak circle yang buruk itu untuk menjadi circle yang baik. Iya. Tapi tergantung orangnya. Tergantung. Itu juga susah sekarang, Bu. Ya, Susah. susah ya, karena ya kita nggak tahu orang tuh beda-beda, Ya. sifatnya beda-beda ya. Karena kan menurutku pas masa SMA ini, masa-masa remaja ini adalah di masa kita mencari jati diri dari diri kita sendiri. Jati diri kita Ya, sendiri. ya, itu dah. Oke. Nah, jati diri kita sendiri dicari di masa SMA, makanya Acarya ini ikut banyak kegiatan gitu ya biar ada jati diri gitu ceritanya. Biar bisa Masih mencari jati diri lah sini. Oke, jadi jati diri sebagai sekres, Waduh. jati diri sebagai anak alam gitu kan. Jadi Perlang. dia juga sebagai perlang hari acara iya, juga pernah jadi perlang, perlang iya, ya. perlang. Iya. Oke, jadi itu sharing dari acara tentang toxic friendship, healthy friendship juga. Nah, mungkin Devi punya nggak pengalaman tentang toxic friendship? Kalau dari aku sih, aku nggak punya kayak toxic friendship. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Bagus. Teman mungkin atau sekitar. Bukan. Enggak sih, tapi kalau aku punya teman dia cerita ke aku nih. Oh, oke Kita oke. Jadi ini bisik-bisik bisik-bisik Sanjos beneran nih. Lanjut. sekarang. Oke, dia pernah cerita kalau dia itu Kalau punya bisik-bisik kecil dong suaranya.
Jadi dia tuh pernah cerita ke aku kalau dia punya teman yang manipulatif, Kak. Manipulatif. Manipulatif tuh gimana nih? Gimana nih maksudnya? Manipulatif itu gimana ya jelasinnya? Langsung aja ceritanya nih mungkin ya. Ya, jadi dia itu kayak misalnya nih, temen aku itu dia mau melakukan sesuatu, mencoba hal yang baru gitu. Nah, tapi si temennya dia ini kayak berusaha biar dia itu nggak ikut, Kak. Jadi dia bilang ditahan-tahan gitu ya? Iya, dia bilang jangan deh, jangan. Di situ digalakin loh. Kamu ntar pulang sore terus. Itu tuh menutup kesempatan orang untuk Iya, berkembang ya. iya, berarti bener ya. banget, Kak Rambu. Nah, dari kita kembali ke narasumber kita, berarti Acarya ini orang yang nggak mau ditutup kesempatannya untuk Iya. berkembang ya. Maksudnya Acarya ini anak GS loh, anak GS yang terkesan gengsinya tinggi gitu ya, gitu kan. Jadi dia tuh berani untuk keluar dari zona nyamannya dia untuk ikut kepanitiaan, jadi sekre, dan juga ikut kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bener banget, Kak. Nah, Acarya, mungkin itu dari Devi ya, pengalaman Devi. Nah, selain pengalaman negatif, pasti ada pengalaman positif juga ya. Acarya tadi udah tentang teman-teman ajak belajar bareng, main, saling mendukung gitu ya. Kalau Devi mungkin punya nggak, sekarang mungkin SMA atau dulu SMP, tentang ya circle pertemanan yang positif? Kalau circle pertemanan yang positif itu ada di kelas 10, Kak. Kelas 10 juga ya? Aduh, jadi semuanya kelas 10 nih gagal move on semua nih. Iya, sedih banget. Padahal udah kompak banget satu kelas. Tapi Ya sekarang udah harus kompak, pisah. aduh gimana sih, aduh setuju nggak rolling nih sebenarnya nih, setuju nggak? Sedih banget. Aku juga sih sebenarnya. Jadi mungkin karena ya kelas 11 sekarang ini kita baru-baru kenal nih sama teman-temannya baru. Jadi belum akrab-akrab banget, Kak Rambu. Nah, jadi dulu aku punya circle di di SMP kan, di kelas 10 itu circleku itu isinya anak-anak yang pinter kebetulan ya. Dan aku tuh tipe orang yang nggak cepet nangkep materi. Jadi Belajar bareng belajar ya. bareng, mereka baik banget mau ngajarin aku sampai aku ngerti. Itu sih yang aku syukurin banget sampai Di kelas 11 gimana nih sekarang, sejauh 2 minggu sekolah nih, 2 minggu sekolah kira-kira gimana sih pengalaman kalian di kelas 11? Mungkin acaranya dulu nih. Pengalaman aku selama ini ya masih 2 minggu ya. Ya baru 2 minggu kita 2 minggu sekolah ya. nih. Itu masih beradaptasi sih. Masih beradaptasi. Aku juga dapat teman banyak-banyak. Teman baru banyak kayak dari kelas-kelas lain sebelumnya yang belum kenal loh. Sekarang dapat baru. Tapi- Dan mereka juga asik-asik sih. Oke. Soalnya aku so asik juga soalnya. Ya, itu tadi so asik Asik dicatat adalah ya. kunci, guys. Ya, jadi mungkin acaranya tuh karena udah kayak gitu, sekarang kita menanya kira-kira gimana sih pertemanan kelas 11 nih, apakah akan mendukung kah atau akan membawa ke jalan yang salah? Kalau aku kelas 11 nih mau fokus belajar dulu, maka aku akan mencari circle yang positif. Wih, siap. dari circle positif ya. Ya, oke. Jadi udah aktif organisasi, udah ikut kegiatan ekstrakurikuler, pecinta alam, ikut Ya circle ampun. positif lagi. Aduh, kacau nih anak Sanjos. Coba lihat nih, catat acaranya IG-nya apa? IG-nya bisa? IG-nya acarya___. Ya. Editor tolong ya ditulis di bawahnya nanti acarya ____. Ranjang kuning di bawah. Bukan live TikTok, Oh, bukan. bukan live TikTok. Jalan apa Oke, ini? jadi kalau Devi gimana? Apakah circle kelas 11 baru yang akan datang nanti nih di saat ya 1 bulan sekolah, 2 bulan sekolah nanti mulai deket? Nah, kira-kira prediksi kalian tentang circle kalian? Jujur sih, Kak, aku tuh nggak tahu ini gimana depannya tentang sama anak-anak kelas 11 yang sekarang. Karena jujur aku agak kaget karena dulu kalau biasanya pas kelas 10 itu kelasku biasa selalu ribut gak pernah ribut bareng. enggak. Iya, tapi kalau Kacau. sekarang iya, tapi kalau sekarang kelas 11-nya kayak ambis-ambis semua, kalem-kalem semua teman-teman. Karena pengelompokan kelasnya juga berdasarkan minat yang sama gitu Iya, ya. bener banget, Kak. Iya sih. Nah, tapi dari yang kulihat sih teman-teman kelas 11 nih baik-baik semua. Baik ya, Suportif maksudnya banget saling semua. mendukung Iya. mungkin dalam pelajaran, karena ambis mungkin Devi bisa membangun circle ambis bareng satu kelas gitu kan, ambis nggak usah circle-circlean, Yoi. langsung satu kelas bareng Bisa sih, belajar ya kan. bisa Iya, banget sih. jadi buat Sanjosers yang nonton jangan lupa untuk membangun circle yang positif. Kalau misalnya kalian punya teman ambis, deketin, belajar bareng biar kalian juga ambis bersama gitu nggak? banget sih. Oke, jadi kita juga bakal bahas tentang tips-tips cara memilih hubungan pertemanan gitu, kayak gimana sih cara kalian untuk masuk ke pertemanan yang baru gitu, atau gimana sih cara temenan, jangan so asik lagi ya, udah selesai masa sekolah ya. Gimana sih cara punya circle yang positif atau mungkin pertemanan yang positif deh, Ya. cari ya gimana?
Dari aku tipsnya itu pertama kita harus cari teman yang punya tujuan sama. Tujuan yang sama ya? Ya, habis itu yang kedua Gimana tuh tujuan yang sama? Coba. tujuan yang sama itu kita kan kelas 11 nih udah mau kuliah kelas 12. Ya, Udah ya. mau kelas 12 kuliah. Ya. Kita harus punya tujuan sama untuk mencari berjuang bareng untuk grow bareng lah ke depannya. Kita harus belajar bareng, kita harus salah nggak paham, kita kasih tahu, habis itu saling support lah pokoknya. Saling support. Tips. Dan carilah teman yang ada saat kita sedih gitu. Jangan hanya senang. Jangan hanya senang saja. Ya. Oke, itu Sanjusers tips-tips dari Acarya. Nah, dari tadi aku sama Acarya terus nih yang ditanya. Ini. Oh, jadi aku akan diserang sekarang ini Sanjusers ya. Kak Rambu udah mau lulus, Kak. Iya. Gimana sih perasaan Kak Rambu selama sekolah di Sanjos, ketemu banyak banget teman. Oke. Dan sekarang tiba-tiba Diserang udah- beneran ya aku ternyata ya. Dan sekarang udah mau pisah, gimana Kak rasanya? Oke, aku ya, aduh gimana cara ceritanya ya? Oke, jadi aku tuh kelas 10 kan setengahnya online, Online. gitu ya, karena waktu itu masih COVID. Jadi aku baru masuk ke Saint Jos itu secara offline itu pada Kelas 11. Oktober 2022. Iya, 2022 itu berarti aku kelas 10 semester 2. Iya. Jadi aku tuh baru banget datang di Bali. Aku bukan orang Bali. Jadi aku tuh dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jadi aku baru banget datang di Bali dengan segala kehedonan yang aku baru lihat. Maksudnya kayak aku tahu tapi aku kayak baru menghadapi secara langsung gitu ya, realita ya. Jadi kayak awalnya tuh hektik banget gitu. Aku yang kayak aduh gimana ya gitu. Gimana cara beradaptasi dengan situasi yang kayak gini gitu kan. Nah, aku dulu mikir gini, apa karena aku orang dari timur aku nggak bakal bisa punya teman ya kayak di Sanjos ini gitu kan. Kayak aduh apa mereka cuma bakal temenan sama orang yang Bali-Bali aja gitu kan. Jadi aku tuh yang kayak overthinking gitu pas awal-awal datang ke Sanjos. Nah, pas udah lama gitu di Sanjos, ya sekolah offline-nya baru mulai 1-2 minggu gitu. Ya, biasanya selang-seling juga ya ada. Selang-seling. Jadi aku kayak nggak terlalu ketahui banyak orang gitu. Jadi kayak datang pakai masker kan. Jadi kayak nggak kenal, nggak lihat muka, belajar pulang gitu kan. Nah, pas akhirnya kita udah nyampe di kelas pas hari kedua minggu gitu sekolah, akhirnya udah pada nggak pakai masker, nggak tahu pokoknya ada kebijakan nggak boleh pakai masker kan. Nah kita udah nggak pakai masker, terus kita kayak saling lihat gitu. Terus aku tuh orangnya emang pada dasarnya tuh cerewet gitu loh, yang kayak suka ngajak orang. So asik lah ya. So So asik kan. Aku, Kunci pertemanan tuh so asik. aku tuh yang kayak nggak bisa gitu loh kalau aku diem yang kayak ih pengen tak temenin gitu orang ini gitu kan. Nih akhirnya aku tuh so asik, aku langsung yang kayak hai aku Rambu, aku yang waktu itu chat kamu gini kan. Aku dulu kan- Rambu calon inti OSIS. Enggak. Belum. Jadi aku tuh kayak dulu kan kita kan masih online, jadi kita masih chatan-chatan gitu. Jadi aku yang kayak, "Hai, aku Rambu, aku dulu yang chat kamu nanyain tugas ini. Kita belajar bareng dulu loh, kita Google Meet bareng." Terus mereka yang kayak, "Oh iya, hai Rambu." gitu kan. Akhirnya kita temenan dan akhirnya aku punya lah teman-teman dari Sanjos. Akhirnya aku kayak hilang dah perasaanku yang kayak, "Ya apa aku bisa punya temen ya?" Tapi akhirnya aku sadar bahwa aku ternyata bisa juga dia punya teman gitu kan, karena so asik tadi juga yang pertama. Ya, orang Bali juga ramah-ramah sini kan. Ya juga sih. Tapi ada suatu saat aku merasa yang kayak itu tadi toxic friendship gitu. Aku nggak tahu ya apa ini problem antara orang-orang atau memang cara aku berpikir sendiri. Aku tuh merasa aku nggak terlalu suka orang-orang yang kayak ada circle gitu-gitu kan. Maksudnya circle yang dalam hal negatif ya teman-teman. Jadi kayak circle yang kayak mungkin ngomongnya kasar gitu-gitu kan. Karena aku nggak terbiasa sama itu. Jadi aku tuh berusaha untuk menjauh dari circle-circle itu. Kayak tadi tips-tips menjauh dari toxic friendship itu adalah kalau kita nggak bisa menyelamatkan mereka, kita yang pergi biar kita menyelamatkan diri kita sendiri gitu kan. Nah akhirnya aku aku menjauh dari kayak kumpulan orang-orang yang aku merasa nggak cocok sama aku. Bukan berarti mereka buruk ya, itu nggak cocok aja sama aku karena beda prinsip ya. Nah akhirnya ya udah sampai kelas 12 ini aku jujur aku nggak punya circle yang kayak beberapa orang, 5 orang, 6 orang, nggak ada. Aku nggak pernah punya circle karena aku benar-benar pure berteman sama semuanya setulus-tulusnya ya. Kalau ada masalah, ada cekcok pasti aku berusaha untuk menyelesaikannya, ngomong berdua face to face. Tapi ya anak remaja lah ya, pasti ada kayak konflik-konflik, tersinggung apa gitu. Tapi ya sejauh ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Aku tuh orang yang nggak bisa diemin orang kalau misalnya ada masalah gitu lah. Aku selalu ngajak dia ngomong untuk kayak kasih tahu mungkin salahku atau salah dia, jadi kita evaluasi bareng gitu ya. Nah itu aja sih, kalian nanyanya serem banget ya, aku takut nih yang
lebih panjang dia ngomong bro aku ya. Iya ya, daripada narasumber ya. Oke. Jadi kuncinya tuh komunikasi ya Kak, kalau lagi ada masalah. Kalau ada masalah, Ya, komunikasi. Tapi kalau udah nggak bisa diajak ngomong, mending kita yang cabut ya. ya. Bener banget. Nah guys, jadi kalau misalnya kalian lagi ada di toxic friendship, lebih baik kalian yang keluar karena bisa mempengaruhi mental health kalian Ya, juga. mental health. Aduh, nanti mental health kita bahas di episode selanjutnya ya, teman-teman ya. Karena sesi kita udah mau habis hari ini. Thank you Acarya untuk sharing hari ini. Kasih kata-kata dulu. Ayo, Apa ya? Cari teman. Cari teman yang banyak-banyak karena oh ya, satu lagi nih. Oke, lanjut. Baru ingat. Sabar ya, Senjor. Kalau kalian punya teman banyak-banyak, misalnya ntar kalian kuliah di luar negeri atau di luar pulau nih. Nah, kalian bisa nih, misalnya kalian ngerantau, kalian bisa ketemu teman yang dulu ya ketemu di SMA. Ya, jadi bisa jadi hubungan baik. Ya. membangun relasi. Bangun relasi. Karena di SMA itu relasi itu penting. Ya, Ya, bener banget sih kata Acarya. Aku Tapi setuju. ingat lagi relasinya yang Positif. Iya, bener banget. Karena tema kita hari ini adalah Good Friendship, Positive Life. Oke. Nah, thank you Acarya untuk waktunya sharing-sharing kita hari ini. Semangat ya jadi sekre. Semangat Kakak Sekre. Semangat ya Sesya Asari Acarya. Apalagi ya kita harus bilang apa lagi nih Kak Apa Acarya? yang mau disampaikannya? Oh ya, aku ada satu lagi nih guys. Nah tadi selain kita harus menghindari teman-teman yang toksik, tapi kita juga harus sadar diri loh. Ya. benar. Kita harus sadar Benar, diri. benar. Mungkin teman-teman kita Nggak jadi bubar. lanjut dulu. Enggak jadi bubar. Oke. teman-teman kita nih yang positif, tapi kitanya yang toksik. Iya. Wah. Kita harus penting banget evaluasi Perbaikin diri ya. Kayak lagu Hindia kan. Oh iya, gimana? India. Siapa mau nonton Vika Fest? Oke, jadi kita harus evaluasi diri. Jadi kalau kita sadar kita yang toksik, kita yang harus Kita harus evaluasi memperbaiki diri supaya ya. kita Memperbaiki bisa diri, bener. punya teman yang baik. Karena kalau misalnya kita mau punya teman baik, kita juga harus baik. Ya, benar. bener banget, benar, Acarya. benar. Setuju. Oke, nah sebelum tutup edisi podcast kita hari ini, Wei, aku kasih quotes dulu. Asik. Quotes of the day guys. Oke, seseorang yang datang dengan mudah belum tentu bisa bertahan lama. Tapi seseorang yang bertahan lama tidak datang dengan mudah. Belum selesai, Bun. Jadi guys, pastiin kalian menjaga sahabat kalian, arahkan dia ke arah yang positif atau bersama-sama menjadi positif supaya bisa tercapai tujuan yang sama itu tadi. Karena tadi kan tipsnya pilih teman yang tujuan yang sama ya. Bener banget. Oke, jadi aduh, nggak seru nih penutupannya, nggak ada vibes-nya nih. Ulang. Oke. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita dan kita harus menjadi teman yang positif, saling mendukung supaya kita bisa saling mengupgrade diri dan growth together. Ya, growth Oke. together. Nah, Acarya, terima kasih hari ini sudah bersama kami. Ini terima kasih yang ketiga Ya, ketiga. Acarya. Bubar beneran kan ini, bubar beneran kan? Iya, bubar beneran. Terima kasih Acarya. Itu dia podcast kita hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan teman-teman semua bisa mengambil hal-hal positif yang sudah kita sharing. Yang ketawa-ketawa juga teman-teman bisa ikutan ketawa ya, karena ini bener-bener unexpected nih podcastnya kita ini. Rancangannya kaget Bener-bener nih. natural kayak. Natural. Bener-bener Kita tambah briefing kan, tambah briefing. Briefing. Bener-bener sekali take guys. Jadi one take kita langsung sikat. Kita langsung Aku juga tanya-tanya bingung. Acarya dan kita langsung take ya podcast ini ya. Jadi kalian harus pastiin nonton sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel kita di bawah ini, di sini atau di Ada sini. IG-nya juga, jangan Iya, lupa di-follow. ada IG-nya. PC, Sanjos, SMAS, Ya, Saint Journal. Jurnal, dia jurnal nih, paling besar sini. Oke, Tolong jadi editor. editor tolong ya Editor di belakang kayaknya udah pusing nih dengerin kita. banyak mau ya. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media kami dan semuanya, dan jangan lupa pastinya untuk stay tune Gema 38 yang akan rilis sebentar lagi. Itu dia, aku Rambu Savana Aku Devi Kal ya. pamit undur diri. Terima kasih dan salam sejahtera. Dadah.